Bab 7. Kewajiban utama manusia. Banyak orang suka menyimpulkan bahwa agama meminta manusia hidup dengan berbuat baik. Semua agama menekankan perbuatan baik. Perkataan itu benar sebagian saja. Memang jika tidak ada etika dalam sebuah agama, itu bukan agama yang benar. Agama mengajarkan manusia supaya hidup dengan berbuat baik. Namun, jika dapat disempurnakan hanya dengan perbuatan baik, itu sistem etika saja. Maka agama tidak hanya memiliki segi etika, melainkan juga memiliki masalah keselamatan. Manusia sedang berada dalam kesalahan yang fatal, yang tidak dapat diselesaikan oleh manusia sendiri. Ini menjadi dasar. Agama yang benar harus dapat menyatakan asal-usul manusia secara jelas, nyata, dan terbukti. Manusia datang dari mana, dan siapakah manusia itu? Sebelum menyatakan apa itu agama, harus lebih dahulu jelas tentang siapakah manusia yang akan berdiri di depan agama itu. Jikalau hal ini kurang jelas, tidak akan bertemu dengan jalan hidup yang pantas. Kita bilang, kita harus hidup sambil berbuat baik. Kehidupan yang bagaimana dianggap kehidupan yang baik? Apa gerangan standar dan patokan kebaikan? Hidup sesuai dengan hati nurani? Hidup sesuai dengan peraturan masyarakat? Apakah akan dianggap baik jikalau tidak melanggar peraturan? Bukan itu kebaikan. Kebaikan yang benar adalah kehidupan yang sesuai dengan tujuan penciptaan manusia. Hidup dengan melakukan kewajiban yang sesungguhnya. Jikalau agama menekankan hanya kebaikan saja bagi orang yang baik, tidak perlu agama. Kita dilahirkan sebagai manusia. Manusia yang terlahir akan menjadi manusia yang sesungguhnya. Jikalau ia membentuk sebagai manusia yang sesungguhnya, ketika ia melakukan kewajiban sebagai manusia, ia akan menjadi manusia yang sesungguhnya. Sebagaimana sebuah pensil dibuat untuk menulis, tetapi jika pensil itu tidak dapat dipakai untuk menulis, itu bukan pensil. Jika sebuah pohon buah tidak menghasilkan buahnya, berarti pohon itu tidak melakukan kewajiban sebagai pohon buah. Pohon seperti itu akhirnya ditebang dan dibakar sebagai bahan bakar. Tuhan Yesus berfirman, jikalau pohon anggur tidak berbuah, akan dipotong oleh tukang kebun, kemudian dikumpulkan dan dicampakkan dalam api lalu dibakar. Buah sangat dibutuhkan. Namun jikalau manusia yang dilahirkan tidak melakukan kewajibannya, ia akan dilemparkan ke dalam api neraka yang kekal. Itulah firman Tuhan Yesus. Biasanya orang-orang berpikir, bagaimana Tuhan Yesus yang baik mengatakan hal yang begitu mengerikan? Dan mereka tidak suka mendengar kata neraka. Karena menakutkan dan kedengarannya seperti kata kutuk. Namun Tuhan Yesus sendiri pernah berkata tentang neraka. Lalu dalam Perjanjian Lama kurang jelas tentang neraka. Dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus sendiri langsung bercerita tentang neraka. Oleh karena itu, jikalau manusia tidak melakukan kewajiban manusia yang sepatutnya, ia akan ditindak seperti pohon anggur itu. Jika demikian, siapakah manusia? Apa kewajiban manusia yang sesungguhnya? Walaupun kita sendiri manusia, tetapi tidak mudah menjawab. Dengan ilmu pengetahuan juga tidak dapat menjawab. Biologi hanya bisa mengatakan bahwa manusia adalah puncak tertinggi dari primata. Kemudian jika ditanya, apa kewajiban bagi puncak tertinggi dari primata? Sulit dijawab. Manusia tidak mengetahui apa kewajibannya. Untuk apa saya dilahirkan? Apa tujuan hidup? Hal-hal ini tidak diajarkan di sekolah. Sekolah lebih mementingkan ilmu untuk masuk ke sekolah tinggi yang baik. Hidup dengan baik, hanya dengan itu tidak dapat menjawab pertanyaan yang dasar itu. Hal-hal ini adalah masalah agamawi. Kita perlu bertanya kepada siapa? Kita harus bertanya kepada pencipta. Kita harus pergi kepada Tuhan Allah, pencipta yang merancang dan membuat manusia, dan mendengarkan dari Dia, baru nyata. Mengapa membuat saya? Apa tujuan saya datang ke dunia ini? Apa kewajiban saya? Agama yang benar membuat orang mengetahui dan menyadari kewajibannya dan jati dirinya. Membuat ia hidup menurut kewajiban itu. Membuat orang yang tidak mampu melakukannya diubahkan dan membuat hidup seperti itu. Permulaannya dari pengetahuan. Tidak dapat hidup sebagai manusia yang sesungguhnya jikalau tidak mengetahuinya. Akibatnya, mereka yang tidak mengetahuinya hidup sesuai dengan keserakahan dunia dan mode keuntungan. Kehidupan manusia menjadi pertandingan egoistis yang keras. Selama kita hidup sebagai manusia, tidak semua orang bergumul tentang hal ini pada awalnya. Ketika kecil, kita hidup dengan tidak mengetahui apa-apa. Kira-kira ketika menjadi anak SMP kelas 2, kita baru mulai berpikir tentang manusia berasal dari mana dan saya hidup untuk apa. Pertama-tama, pasti berpikir tentang asal-usul manusia, kemudian tentang kewajiban manusia. Tugas pribadinya lain lagi. Masing-masing memiliki tugas yang berbeda, seperti tugas guru, tugas militer, tugas pengusaha. Namun, mereka semua manusia.
Hal yang menjadi bagian umum yang mengena kepada semua manusia, kewajiban bagi semua manusia yang lahir di bumi, hal itu sangat penting untuk diketahui. Manusia bukan eksistensi yang terjadi dengan sendirinya. Ada yang menciptakannya. Kewajiban manusia adalah melakukan apa yang dikehendaki pencipta. Kalau begitu, apa yang dikehendaki oleh pencipta? Kita harus mencari tahu hal itu. Di dalam masyarakat Kristen yang percaya Alkitab, hal ini sudah biasa. Semua anak-anak dan remaja pun diajarkan dan mereka mengetahuinya. Pertama, memuliakan Tuhan Allah, bersukacita karena Tuhan Allah, bersukacita bersama Tuhan Allah, dan menyenangkan Tuhan Allah. Hidup sesuai dengan perintah yang diberitakan kepada kita oleh Tuhan Allah. Inilah kewajiban manusia. Sejak mengetahui hal itu, saya berusaha dan membaca Alkitab dengan rajin. Saya belajar apa yang dikehendaki oleh Tuhan Allah, dan saya menemukan hal yang sangat menakjubkan, yang lebih dari apa yang saya pelajari di gereja. Tuhan Allah menciptakan manusia sebagai engkau. Tuhan Allah menyebut dirinya aku, dan menciptakan manusia sebagai engkau, dan engkau menjadi objek kasih. Tuhan Allah dan manusia, aku dan engkau. Allah menciptakan manusia sebagai objek kasih untuk dikasihi selama-lamanya. Oleh karena itu, kewajiban manusia adalah hidup dikasihi oleh Tuhan Allah. Manusia hidup dengan menerima kasih Tuhan Allah, kemudian terharu, bersyukur, mengasihi lagi, memuji, dan berbangga atas kasih itu. Kita hidup di hadapan Tuhan Allah, bersyukur, bersukacita, memuji. Itulah kehidupan yang normal. Akibatnya, kadang-kadang orang lain menganggap orang-orang Kristen adalah orang-orang yang aneh. Walaupun kelihatannya aneh, manusia yang diciptakan Tuhan Allah kembali kepada Tuhan Allah sesuai dengan tujuan penciptaan. Kita menerima kasih-Nya karena Tuhan Allah menciptakan manusia untuk dikasihi. Kita dibeluk menikmati kasih Tuhan Allah yang besar, hidup dalam kasih-Nya, tidak melarikan diri darinya, tidak menyembunyikan diri, kembali kepadanya. Itulah kewajiban manusia yang terpenting. Setelah kita menerima kasih Tuhan Allah, barulah kita juga bertumbuh sampai mengasihinya. Kasih itu memiliki dua arah. Orang-orang yang dikasihi Tuhan Allah memiliki kewajiban untuk mengasihi orang lain yang begitu dihargai oleh Tuhan Allah. Kita mengasihi Tuhan Allah dan sesama manusia. Inilah hukum terutama yang diberikan Tuhan Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan Yesus berfirman dalam perintah akhir, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula, kamu harus saling mengasihi. Kita saling mengasihi, bukan seperti diri kita sendiri, melainkan seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Kasih Tuhan Yesus adalah kasih sampai mati. Kita telah menerima kasih yang begitu besar, dan kita harus membagi kasih itu.